Puji nama Tuhan saudara. Pada hari ini kita kembali ada di tempat ini, kita mengikuti ibadah online. Saudara, walaupun keadaannya tidak ideal bagi kita semua, kita tidak ada di gedung gereja, tapi mari kita tidak membatasi kuasa Tuhan, mari kita tidak membatasi hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan ada. Dimanapun kita berada, kuasanya tetap sama. Mari kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya, Jesus. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be your sweet, sweet sound in your ears. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul,
my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be your sweet, sweet sound in your ears. Haleluya Tuhan, I love you Lord, amen. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be your sweet, sweet sound in my ears. Let it be your sweet, sweet sound in your ears. Let it be your sweet, sweet sound in your ears. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, namanya yang kudus, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Raja kami, ku naikkan syukur kami kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang kudus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan Kau Tuhan, Raja kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah
memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu, amin, penuhi tempat ini. Oh, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya, haleluya, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku sembah Kau Tuhan, kasih-Mu nyata atas kami, atas jemaat-Mu Tuhan, atas umat-umat-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima
kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya Tuhan, Jesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari jemaat yang di rumah, kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita imani lagu ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan
kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Kau ada Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Amin, amin, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Dan pada kesempatan ini saya rindu untuk mengajak setiap kita untuk kembali belajar firman Tuhan. Sekali lagi saya sangat bersuka cita karena hari ini bisa mengajak kita sekalian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya jika kita merenungkan firman Tuhan itu dengan benar, maka akan muncul iman dalam kehidupan kita. Dan dengan iman itu kita dapat melangkah selangkah demi selangkah, dan akhirnya kita dapati bahwa penyertaan Tuhan yang luar biasa itu menyertai langkah kehidupan kita. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar lebih jauh, saya ingin mengajak kita sekalian untuk menyatukan hati dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan buat kami. Mari Tuhan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya bahwa setiap kebenaran firman-Mu yang kami pelajari, yang diurapi oleh Roh Kudus, itu akan menerangi kehidupan kami dan menuntun kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, mari berkati setiap kami, dan kami percaya bahwa firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, dan saya akan membacakan buat kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Bagi Bapak Ibu Saudara yang suka dengan judul, maka judul renungan saya saat ini adalah Karya Allah. Sekali lagi, Karya Allah. Saudara, dalam pembacaan kita ini merupakan konteks yang luar biasa. Kalau saudara nanti bisa baca sampai ayat-ayat selanjutnya, saudara akan temukan sesuatu yang luar biasa. Ini bukan sekedar cerita di mana atau kisah di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, tetapi ada sesuatu yang patut kita pelajari. Dan hari ini
berdasarkan apa yang saya pelajari, sebagian kecil saja yang akan saya bagikan buat kita sekalian. Tetapi saya berdoa biar saudara nanti membaca di rumah dan Roh Kudus mengurapi saudara, dan saudara dapat menemukan sesuatu yang lebih daripada ini. Dan mari 30 menit ke depan kita akan bahas ayat ini bersama-sama. Satu ayat kunci yang saya sangat suka adalah ayat yang ke-7, saudara. Sebab pada ayat yang ke-7 dikatakan, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Sekali lagi, Siloam artinya yang diutus. Maka orang itu pergi, membasuh dirinya, lalu ia kembali, dan matanya sudah melek. Saudara, dalam konteks ini kita tahu orang buta ini akhirnya melihat, dan mungkin kisah ini nggak jauh berbeda dengan kondisi kita, di mana harapannya kita adalah begitu kita mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita mempraktekkan, dan kemudian kita mendapatkan satu perubahan yang luar biasa, satu perubahan yang drastis, satu perubahan yang membuat kita tuh akhirnya berkata, wow, Tuhan luar biasa. Saudara, seringkali kita berharap akan hal ini, atau yang mungkin orang katakan disebut mujizat. Banyak orang percaya senang sekali dengan mujizat. Bahkan tidak sedikit orang percaya itu pergi ke sana kemari, kemudian mencari siapa yang dapat berbuat mujizat, kemudian mendatangi berbondong-bondong dengan harapan terjadi mujizat. Ya, itu nggak salah, saudara. Kalau bagi saya itu tidak salah. Tetapi ada sesuatu yang akhirnya membuat kita tuh kehilangan sesuatu karena kita lebih mengejar mujizat, tetapi lupa kepada Sang Pembuat mujizat. Dan dalam konteks ini, orang buta ini tidak mengejar mujizat, tetapi orang buta ini bertemu dengan Sang Pemberi mujizat. Doa saya buat saudara sekalian, kita menemukan Sang Pemberi mujizat, atau Yesus Kristus, Allah yang luar biasa yang dapat menolong saya dan saudara. Dan saudaraku, dalam kisah ini sekali lagi ada banyak orang juga berpikir, gimana ya caranya supaya saya bisa mendapatkan mujizat? Lalu, mungkin saya harus coba seperti ini, coba seperti itu. Tapi akhirnya yang terjadi adalah apa, saudaraku? Tidak terjadi apa-apa. Mengapa? Karena orang berpikir bahwa mujizat itu terjadi karena satu kegiatan A, kegiatan B, atau perbuatan ini, perbuatan itu, atau sesuatu yang dia lakukan sebagai satu tindakan percaya dia, kemudian dia berharap akan terjadi mujizat. Saudaraku, sekali lagi, banyak orang akhirnya gelisah, kecewa juga karena apa yang dia pikir bahwa mujizat bisa dilakukan berdasarkan metode yang dia pahami. Padahal sebenarnya tidak. Itulah sebabnya saya senang sekali dengan atau saya punya kerinduan untuk share tentang karya Allah, karena saya senang sekali bahwa kalau kita berbicara tentang Allah, Allah itu adalah Allah yang kreatif, saudara. Kreatif sekali. Tidak bisa diduga jalannya, tidak bisa ditebak cara kerjanya, tetapi yang dia tahu bahwa dia mengenal setiap kita, dan dia tahu apa yang dia harus lakukan buat saya dan saudara sampai akhirnya kita menemukan mujizat. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya dimanapun saudara berada, saya berdoa supaya saudara memahami bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak bisa dibatasi dengan segala macam cara kita. Itulah sebabnya kita harus percaya bahwa Allah memiliki karya yang luar biasa. Memang karya Allah itu ada yang bersifat universal, tapi juga ada yang bersifat khusus. Karya Allah yang bersifat universal yang saudara bisa rasakan seperti sekarang. Tuhan menurunkan hujan buat siapapun, baik orang berdosa maupun orang benar, baik orang yang tidak menerima dia maupun orang yang percaya. Tuhan juga mengizinkan matahari keluar untuk menyinari semua orang. Dan Tuhan juga memberi udara yang bebas untuk kita hirup. Bukan hanya kita orang percaya, tapi semua orang. Itu adalah karya Allah secara universal. Tetapi ada karya Allah yang secara khusus, yang tentunya dilakukan buat saya dan saudara, tentunya dengan cara yang berbeda. Pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, atau perbuatan-perbuatan Tuhan yang dilakukan buat kita, meskipun berbeda, tapi kan dilakukan secara khusus, maka karya Allah itu menghasilkan satu pengalaman yang luar biasa, dan akhirnya kita mengenal tentang Allah kita. Itulah sebabnya, saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara kita sedikit melihat ayat per ayat,
Sehingga dengan demikian kita dapat menemukan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang melakukan karya secara luar biasa. Saya ingin mengajak saudara melihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Di sini dikatakan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Dan murid-muridnya bertanya kepadanya, "Guru atau Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia lahir sudah buta." Saudara, kalau saudara perhatikan ayat yang pertama, di sana dikatakan waktu Yesus sedang lewat. Kalau saudara baca nanti secara keseluruhan ayat pasal yang ke-8 sampai dengan pasal yang ke-9, saudara akan temukan bahwa sebenarnya pada pasal yang ke-8 di akhir itu Tuhan Yesus baru saja ditolak oleh beberapa orang oleh karena Tuhan Yesus mengampuni seorang wanita yang katanya kedapatan berzina. Dan Tuhan Yesus mengampuni dia. Tuhan Yesus tidak mau menghukum dia. Tetapi pada sisi yang lain di akhir daripada pasal yang ke-8 itu, ada banyak orang atau beberapa orang Farisi ataupun ahli Taurat yang berusaha untuk menggerakkan massa untuk melempari Yesus dengan batu. Tapi Yesus pergi sehingga terhindar daripada aktivitas yang brutal seperti itu. Padahal mereka percaya bahwa hari Sabat tidak boleh melakukan kegiatan apapun, bahkan termasuk menghukum orang. Tetapi justru mereka tahu, tapi mereka melakukannya. Dan puji Tuhan, Yesus harus keluar dari kondisi itu dan dia melewati sebuah jalan. Dan di saat itulah Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan apa? Melihat seorang buta sejak lahir. Saya lihat pada terjemahan yang lain, di sana dikatakan bahwa melihat ini bukan sekedar lihat, terus kemudian dia udah lewat. Tidak, saudaraku. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus memperhatikan orang itu. Dan itulah yang membuat Tuhan Yesus tahu bahwa orang ini buta sejak lahir. Tentunya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Sehingga dia melihat dan dia tahu. Dia memperhatikan betul akan orang itu. Dan yang luar biasa sekali ketika murid-muridnya bertanya, "Guru, siapa yang salah? Apakah orang ini ataukah orang tuanya?" Dan kata dosa yang dipakai di sini, saudaraku, itu adalah hamartano, yaitu perbuatan dosa melawan Allah, perbuatan dosa melanggar hukum Taurat, perbuatan melawan akan titah Tuhan atau firman Tuhan. Sehingga mereka memiliki satu kepercayaan bahwa kalau orang melanggar firman Tuhan, melawan Allah, maka pasti akan ada hukumannya. Terlepas daripada itu benar ataupun salah. Tapi Tuhan Yesus memiliki jawaban yang luar biasa. Nanti saudara bisa baca pada ayat yang ketiga. Tetapi inti atau pesan yang penting di sini adalah bahwa yang pertama, Tuhan Yesus meskipun baru saja dia diperhadapkan dengan masalah, Tuhan Yesus tetap adalah pribadi yang mengasihi orang lain, mengasihi jiwa-jiwa. Dia nggak mungkin gondok atau orang bilang marah, keki, kemudian dia bilang, "Oh, udah sorry, saya baru saja mau dihukum oleh kalian. Ya saudara, saya mau tinggalin kalian, saya nggak mau tolong, saya nggak mau sembuhin orang. Udah, biar masa bodoh." Tidak, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus tetap adalah pribadi yang luar biasa. Dan karyanya adalah karya yang dilakukan dengan penuh kasih. Bahkan termasuk dia hadir untuk menolong orang buta ini. Dan yang paling penting adalah jangan bertanya seperti murid-murid Yesus yang kesannya menghakimi. Jadi kalau ada orang sakit, wah ini pasti dosa ini. Wah ini pasti buat pelanggaran ini. Wah ini pasti ada sesuatu ini. Apalagi kalau dikatakan, wah ini pasti kasih perpuluhan ini. Wah ini pasti gak pernah baca Alkitab. Jangan, saudara. Tuhan meskipun dia hampir saja dihakimi, tapi Tuhan Yesus bukan tipe yang suka menghakimi. Dan dia juga tidak mengizinkan siapapun, termasuk saya dan saudara, menghakimi orang lain. Mari kita perhatikan ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Ayat yang ketiga sampai dengan kelima dikatakan, jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Nanti akan datang malam
di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ini menarik sekali saudara. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa ayat yang ketiga dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak menghendaki murid-muridnya menghakimi siapapun, baik orang yang buta, bahkan orang tuanya. Gak penting untuk kamu bahas. Mungkin maksudnya seperti itu kalau Tuhan Yesus pakai bahasa sehari-hari. Tetapi yang paling penting yang Tuhan Yesus ingin tunjukkan kepada kita sekalian, saya dan saudara, dalam kondisi seperti sekarang ini, khususnya seperti sekarang ini, kalau ada yang sakit, ada yang bergumul, ada yang menghadapi permasalahan, jangan menghakimi. Tetapi yang paling penting, mari kita lihat ayat yang keempat, bahwa ayat yang ketiga bagian terakhir, supaya pekerjaan Allah itu harus dinyatakan dalam Dia. Jadi apapun kondisi kita, apapun masalah yang kita hadapi, apapun pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita, mari bayangkan dan pikirkan bahwa semuanya itu, atau dibalik semuanya itu, Allah hendak berperkara dengan kita. Ada rencana Allah di balik semuanya itu. Ada satu perbuatan Allah, ada satu karya Allah yang akan dikerjakan melalui kita. Meskipun pergumulan itu berat, tapi percayalah, akan selalu ada pelangi setelah hujan. Akan ada penghiburan di dalam kedukaan. Ada satu kekuatan di dalam kelemahan kita. Siapa yang melakukannya? Hanya Allah. Dan itulah karya Tuhan, karya Allah. Melalui Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Allah rindu untuk menguatkan setiap kita. Dan itulah sebabnya saya senang sekali membaca akan ayat ini, karena Tuhan Yesus mengingatkan kepada setiap kita, yang paling penting adalah coba bayangkan bahwa dalam kondisi apapun, Tuhan, nama Tuhan harus dinyatakan, bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu untuk menolong kita. Saya percaya bahwa setiap orang pada saat-saat ini menghadapi pergumulan. Tetapi saya juga sangat percaya bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Allah mengenal siapapun kita, dan Allah mau menolong kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, firman Tuhan ingin supaya kita itu hanya fokus pada tujuan Allah dan bukan pada manusia. Kalau kita fokus pada manusia, kita akan stres. Karena omongan-omongan yang kita dengar, tudingan-tudingan itu, tunjuk-tunjuk itu, yang ditunjuk kepada kita, atau tunjuk kepada orang lain, itu bisa menyakitkan dan melemahkan iman kita. Tapi mari fokus kepada seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa di balik semua itu Tuhan sedang melakukan sesuatu. Saudaraku, hidup kita ini sementara. Karena hidup ini yang sementara ini, firman Tuhan katakan apa? Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Karena hidup kita sementara di sini, fokuslah hanya kepada Tuhan. Tuhan ingin supaya kita tahu bahwa Dia adalah terang dunia. Ketika kita fokus hanya kepada terang itu, kita fokus hanya kepada Yesus, maka saya percaya kita tidak akan pernah menyia-nyiakan kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau saudara percaya akan karya Allah yang luar biasa, maka fokuslah kepada Yesus, fokuslah kepada Allah, maka pertolongan itu akan menjadi bagian kita. Langsung saudara, kita akan lihat juga ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu dan membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara, kalau saudara perhatikan ini ada satu kisah yang luar biasa sekali, saudaraku. Luar biasa sekali. Kita kalau sakit aja kita udah mulai berpikir, pergi ke dokter mana ya, pergi ke rumah sakit mana ya. Kira-kira ini dokter mampu nggak menolong saya? Kira-kira rumah sakit ini mahal atau murah ya? Dan bahkan mungkin kalau kita mengalami pergumulan atau kesulitan, kita mungkin sedang berpikir, kepada siapa ya saya mau curhat? Kira-kira dia mau dengerin saya nggak ya? Kira-kira dia bisa menolong saya atau memberi jalan keluar nggak ya buat saya? Dan mungkin ada hal-hal yang lain yang kita hadapi. Tapi saudaraku, saya sangat senang sekali dengan kisah ini. Sebab sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan itu justru terjadi.
Kalau saya boleh katakan, jangan fokus pada metodenya. Karena kalau fokus pada metode ini mungkin nggak akan terulang lagi, saudaraku. Jadi kalau saudara bertemu dengan orang buta, jangan tiba-tiba saudara meludah ke bawah, saudara urak-urik gitu ya, air ludah dengan tanah itu, maaf bicara, lalu saudara tempelin ke mata orang itu. Nggak bakal terjadi apa-apa, saudara. Mungkin saudara dikejar orang banyak akhirnya. Ya, bukan seperti itu. Jadi fokuslah kepada cara Yesus, bukan metode manusia, saudaraku. Karena apa? Karena Tuhan punya sesuatu yang luar biasa. Itulah sebabnya, saudaraku, ini hanya metode. Jadi ikuti saja proses Tuhan, tetapi jangan fokus pada metode-metode yang kita bayangkan, saudara. Nah, banyak orang Kristen katanya ikut Tuhan, fokus kepada Tuhan, tapi metode manusia yang dipakai. Oh, Tuhan kayaknya kalau pakai cara ini Tuhan nggak bisa kerjakan untuk menolong saya. Oh, kalau pakai cara itu kayaknya nggak mungkin, Tuhan. Nggak masuk akal, Tuhan. Saudara, ikuti saja proses yang Tuhan izinkan. Dan biarkan dia melakukan dengan metode dia. Metode Allah kita maksudnya. Karena karya Allah itu, sekali lagi, Allah itu kreatif. Jangan batasi apapun dengan metode ataupun pikiran kita. Karena saya sangat yakin dan saya sangat percaya. Bahkan sampai hari ini, saya masih percaya bahwa Allah punya cara yang luar biasa. Karyanya itu adalah karya yang sungguh mengherankan kita, menakjubkan, dan mendapat menolong kita. Dengan catatan, saudaraku, mari lihat ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, pergilah, basuhlah dalam kolam Siloam. Bukan masalah kolamnya, tetapi coba saudara bayangkan ya. Coba saudara bayangkan. Seandainya orang buta ini tidak pergi, kira-kira keajaiban terjadi nggak, saudara? Bagaimana menurut saudara? Kalau orang buta ini tidak pergi, apakah terjadi keajaiban? Tentu tidak. Saya percaya saudara menjawab akan hal itu. Dan seandainya orang buta ini tidak pergi untuk membasuh wajahnya, kira-kira terjadi keajaiban nggak? Saya yakin tidak. Karena memang dia nggak melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan bilang basuhlah. Di terjemahan lain dikatakan kayak siramlah begitu, saudaraku. Jadi bukan sekedar ucek-ucek mata, enggak, tapi bior begitu. Basuh semuanya. Siram semuanya. Bahkan dalam terjemahan lain katakan mengalir di sana. Dan firman Tuhan katakan apa? Yang ketiga, di kolam Siloam. Bisa saja kan? Kalau orang buta ini bilang, Tuhan, oke, aku pergi. Tuhan, oke, aku akan membasuh. Tapi please, bukan di kolam Siloam. Ke rumah tetangga sini aja yang paling dekat. Di situ kebetulan ada kubangan air. Aku basuh di sana. Kira-kira terjadi mujizat kah, saudara? Saya yakin tidak terjadi mujizat. Itulah sebabnya bukan sekedar kita percaya, bukan sekedar kita mengaku, tetapi yang paling penting adalah dengan sadar kita melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Yesus firmankan, saya percaya kalau kita lakukan akan terjadi mujizat. Dan sekali lagi, saudaraku, bukan metodenya, tapi fokuslah kepada Sang Pemberi mujizat. Dan saya sangat percaya, saudaraku, ketika kita melihat akan hal ini, ketika kita membacakan konteks ini, meskipun sangat sederhana dan mudah untuk dimengerti, tetapi saudaraku, apa sih yang Tuhan Yesus ingin katakan? Yang pertama, saudaraku, Tuhan Yesus nggak ingin kita berkutat kepada pemikiran menghakimi orang lain. Tuhan Yesus nggak mau kita berkutat di sana. Dalam konteks sekarang ini, kondisi sekarang ini, jangan berkutat untuk menghakimi. Udah nggak zamannya saudara menghakimi. Bahkan udah dari dulu-dulu Tuhan Yesus juga mengatakan jangan menghakimi. Itulah sebabnya sampai hari ini pun saya ingin katakan sekali lagi, jangan menghakimi siapapun, apapun. Tapi yang kedua, belajarlah, saudaraku, untuk fokus hanya kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, belajarlah untuk berjalan sesuai dengan karya Tuhan atau rencana Tuhan.
Karena saya percaya ketika kita fokus di sana, saudara nggak usah ngomong, Tuhan aku butuh mujizat. Mujizat pasti terjadi. Saudara nggak perlu bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan pasti tolong saudara. Saudara nggak perlu kata, Tuhan di mana? Tuhan ada di sana. Dia Jehovah Shammah. Dia menyertai anak-anaknya. Bahkan mungkin saudara berkata, Tuhan ini tolong saya nggak sanggup menghadapi masalah ini. Saudara, dia adalah Jehovah Nisi. Dia ada di depan saudara, bahkan berperang menggantikan saudara. Dan ketika saudara berkata, Tuhan aku takut, dia akan datang sebagai Jehovah Roi, Allah yang menuntun saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi seperti sekarang ini, kerinduan saya adalah percayalah kepada Yesus, lihatlah karya-karya yang besar, dan ingat bahwa Tuhan ingin untuk mengutus saudara juga untuk menjadi berkat. Jangan sekedar mau dapat berkat, tapi berbagilah berkat. Jangan mau hanya untuk mendapatkan kata-kata yang luar biasa menguatkan, tapi lepaskan juga buat orang lain. Dan kerinduan saya dalam kondisi seperti sekarang ini, pergilah menjadi orang yang diutus dan lakukan yang luar biasa. Jadilah berkat bagi banyak orang, dan percayalah nama Tuhan akan dimuliakan melalui kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Itulah sebabnya hari ini biarlah menjadi hari yang luar biasa, sebab saya yakin dan percaya Tuhan mengurapi, menolong, meneguhkan, dan memakai saudara dan saya untuk menjadi alat, untuk memuliakan Dia, dan semua orang melihat karya-karyanya Allah yang luar biasa terjadi. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih setiamu yang luar biasa atas kami. Mari Tuhan, Engkau terus bawa kami untuk kami terus berjalan dalam rencanamu yang luar biasa, dan tuntun setiap kami, khususnya jemaatmu dimanapun mereka berada, agar kami semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan banyak orang boleh melihat karya Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara diberkati Tuhan, tetap semangat, jadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaranku, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Oh, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaranku, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah, haleluya, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup.
Tuhan saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Saudara, mari tidak hanya sebagai pendengar, tapi kita resapi saudara. Kita punya kerinduan untuk kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kehidupan kita menjadi buah. Jangan lupa saudara dapat memberikan persembahan, baik persembahan mingguan maupun persembahan persepuluhan melalui barcode, QR code, dan juga bank transfer, rekening dan QR code bisa saudara dapatkan sepanjang ibadah. Saudara bisa juga menfollow Instagram gereja @GBI-Faith-Unlimited, atau saudara bisa juga mensubscribe YouTube gereja di kalimatnya sama, GBI Faith Unlimited. Saudara bisa mendapatkan update-update ayat renungan harian, video-video motivasi yang membangkitkan iman kita semua. Pada hari ini mari sama-sama berdoa dan kita terus berharap bahwa kebaikan Tuhan itu nyata atas kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat-Mu, atas setiap rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang diberikan, agar setiap persembahan dapat menjadi buah, dapat menjadi berkat untuk gereja-Mu. Berkati jemaat-Mu yang berikan persembahan Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau tidak akan pernah tinggal diam untuk setiap jemaat-Mu. Ajar kami untuk kami memberi karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Berkati jemaat-Mu yang berkekurangan, Engkau cukupkan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Dan saatnya Engkau akan memberkati jemaat-Mu. Mari jemaat, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun Engkau berada. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah bisnis dan usaha-Mu, diberkatilah studi dan perkuliahan-Mu, diberkatilah setiap rencana-Mu bersama Tuhan, dan Engkau akan setia pada Tuhan sampai pada kesudahannya. Amin, amin, amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua.